Eka Wijayanti. Saya bekerja di Puskesmas Mandala itu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Sebelumnya menjabat di bidan Puskesmas, tapi setelah 2009 awal 2009 masuk ke sini, Desa Cijujung, ditempatkan di Desa Cijujung. Pagi baru saja datang di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dan seperti hari-hari lainnya, Bidan Eka pun mulai menyiapkan diri untuk melakukan aktivitasnya. Rencananya hari ini ia akan mengunjungi salah satu posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi. ...24 posyandu di Desa Cijujung menjadi tanggung jawab seorang bidan desa yang pengelolanya dibantu oleh kader kesehatan. Penempatan bidan di desa-desa merupakan salah satu upaya masif pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu. Program ini bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, terutama pada saat kehamilan dan persalinan. Untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, pemerintah pun mencanangkan program P4K atau Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Per 110 bagus dong, kalau tensinya segitu. Jadi nggak bisa kontrol tensinya per 3 hari sekali, kontrol tensi aja. Nah, kenapa program P4K itu lahir saat itu? Karena masih banyak ya ibu hamil yang datang periksa kehamilan tapi udah bukan dari trimester pertama. Padahal kan kalau ada tanda-tanda bahaya atau ada hal-hal yang bisa diantisipasi ketika masih kehamilannya dini, itu kan lebih baik terhadap produk dari hasil kehamilannya pada saat persalinan. Jadi penting sekali sejak dini hamil itu teridentifikasi, periksa. Dan sesuai standar ya periksanya, bukan datang udah 6 bulan baru datang, sejak trimester pertama dia harus sudah datang. Program P4K ini juga merupakan kegiatan yang membangun potensi masyarakat, khususnya kepedulian lingkungan, keluarga, dan suami untuk merencanakan persalinan yang aman. Untuk itu penggunaan stiker P4K yang terdapat pada buku KIA perlu digalakan. Stiker ini tak hanya membantu pendataan bagi bidan, namun juga mendorong ibu hamil dan keluarga agar lebih siap merencanakan persalinan. Biasanya Bu Is datang ke posyandu, tapi kan tadi nggak datang. Ini, jadi saya mau melakukan pemeriksaan kehamilan di sini. Jadi kan ibu udah punya bukunya ya? Iya. Udah punya bukunya. Loh, stikernya kok belum ditempelin? Jadi dari kita itu diberikan stiker ini, namanya stiker P4K, Perencanaan, Persalinan, dan Pencegahan Komplikasi. Nah, di dalam sini ada nama ibu, taksiran persalinannya, terus penolong persalinan, ada transportasi dan golongan darah ya. Penting bagi ibu hamil untuk mengetahui golongan darahnya, serta siapa saja yang bersedia untuk mendonorkan darahnya. Minimal ada 3 orang calon pendonor yang siap sedia membantu ibu hamil bila diperlukan. Itulah sebabnya khususnya suami dan keluarga dari ibu hamil pun perlu diperiksa golongan darahnya. Zaman sekarang kan nggak boleh lagi ya lahir sama paraji di rumah gitu kan ya. Kalau bisa penolong persalinannya di sini, tenaga kesehatan ya ibu ya. Kan nanti diingatkan bapaknya sama ibunya. Kalau misalnya udah terasa mules-mules, suruh datang boleh ke puskesmas, boleh ke bidan desa ya. Kalau untuk kita kalau stiker P4K kita untuk mendata ibu hamil gampang. Terus mendata tafsiran persalinan. Dari situ kan kita bisa lihat. Kan kalau mendata itu setiap bulan. Jadi ada ibu kadang kan tidak dengan kita, tidak di posyandu, tidak di dengan bidan desa, tapi kan ke swasta. Tapi di swasta juga harus ada stiker. Jadi pada saat pendataan setelah pasca yandu kita data
nggak perlu harus diketok pun kita kelihatan, ya kan? Jadi enak mudah mendatanya. Nanti kira-kira sudah disiapkan belum tabungannya? Ini Sudah, Ibu. Bu. Heeh. Kayaknya sih untuk persalinan saya udah ikut BPJS. Bu. Betul, Jadi persiapannya BPJS-nya untuk BPJS saja. untuk BPJS aja. Untuk Ibu kalau misalnya mau bersalin boleh di mana saja. Untuk vaskes tingkat satunya tidak harus di Pelita Sehat, jadi bisa di puskesmas terdekat ya. Kalau untuk persalinan aja ya Pak ya, tapi kalau untuk periksa-periksa boleh ke sini gitu ya, ke klinik Pelita Sehatnya. Ibu, Ya, punten, lamun suamina nggak ada, ibu ngadamping bisa ente? boleh enggak. Tapi kira-kira kalau misalnya Bapak nggak ada nih, kan Ibu mau nemenin. Kan situ kan ditulisnya kan kendaraan pribadi. Terus siapa yang nganterin nanti kalau misalnya kan nggak mungkin kan jalan kaki. Terus tetangga-tetangga kira-kira udah dikasih tahu? Udah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu kalau misalnya ini Suami nggak ada. suami nggak ada. Saya minta tolong. Oh gitu. Ya Udah siap ya tetangga kanan Iya, kiri insya ya. Allah siap. Insya Allah kalau udah ada mah aman ya. Kalau misalnya nggak ada nanti minta dikasih kabar ya. Jadi nanti Bu Kader bisa menemani. Gitu ya. Pada saat nanti mau mendekati persalinan. Desa Cijujung, tempat Bidan Eka bertugas, merupakan salah satu dari 4 desa yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Cimandala. Untuk meningkatkan keberhasilan program P4K, Puskesmas Cimandala memastikan kerjasama antar lintas sektoral dan lintas programnya berjalan dengan baik. Tentunya sangat membantu dengan program adanya P4K ini, tentu lebih baik sekali daripada dulu ya. Walaupun dulu kita upaya belum seperti sekarang, tetapi kita tentu sudah diupayakan, tetapi dengan P4K ini semua lintas sektoral tentunya mengerti dan ikut membantu dengan nyata ya saya rasa. Puskesmas seperti ini juga merupakan perwujudan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Untuk itulah penting bagi bidan melaporkan pantauannya terhadap kondisi ibu hamil dan bayi baru lahir di desa tempatnya bertugas. Terlebih bila terdapat ibu hamil risiko tinggi yang membutuhkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rujukan ke rumah sakit. Jadi yang dilaporkan oleh bidan desa itu ibu hamil, persalinannya, bayinya ya, kelahirannya, jumlah bayinya berapa dalam 1 bulan itu, sama kunjungan neonatusnya atau bayi itu yang 0 sampai 28 hari itu. Sistem pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan pun harus terus ditingkatkan. Dari penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hingga penyediaan dan penempatan tenaga kesehatannya. Kalau untuk pelatihannya biasanya itu ada pelatihan APN, PPG-DON, BBLR dan Aspeksia, dan MTBS dan MTBM gitu, dan KIE ya. Jadi semua bidan desa supaya mau bersalin masyarakatnya dia dilakukan pelatihan setiap tahunnya. Jadi untuk meningkatkan SDM bidan desanya juga. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi mulai diperkenalkan mulai tahun 2007 dan kini telah diimplementasikan di lebih dari 60.000 desa di Indonesia. Salah satu faktor penentu keberhasilan berjalannya program P4K adalah partisipasi aktif dari masyarakatnya. Satu orang ibu hamil atau satu orang ibu meninggalkan hamil bersalin di wilayah dia, itu sebenarnya harusnya tanggung jawab dia juga. Ibu itu kan bisa ibunya dari temannya, bisa saudara perempuannya, bisa
istrinya, keluarganya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalau ada ibu yang meninggal, bukan keluargaku, nggak bisa gitu. Apa yang dibutuhkan, difasilitasi oleh tokoh masyarakat, siap untuk diperlukan, sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang terkait dengan 3 terlambat. Terlambat ngambil keputusan, terlambat dirujuk, dan terlambat mendapatkan pelayanan. Hari ini masyarakat desa Cijujung sudah berkumpul di kantor desa. Mereka menunggu datangnya Bidan Eka dan perangkat masyarakat desa serta kecamatan untuk menghadiri pertemuan bulanan rutin yang mereka sebut pertemuan subdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita mengadakan pertemuan subdesa Cijujung, di mana kita mengadakan tanggal 31 Desember 2014. Pada pertemuan ini, bidan bisa mendapatkan informasi seputar jumlah ibu hamil dan kondisi mereka dari para kader dan perangkat desa. Untuk anyelir 3, di sini kan ibu hamilnya ada 8, mangga ibu anyelir 3, Bu Paina berdiri. Di sini kan persalin ibu hamil di posyandu itu ada 8 jumlah ibu hamilnya. Yang diperiksa di kita kan ada 4, yang 4-nya lagi itu di yang 4 orang lagi di bidan swasta sudah mendapatkan stiker P4K. Kemudian yang lahir ada 2, yang satu di bidan desa, kemudian yang satunya lagi lahirnya normal sama sesar. Ini kan lahirnya baru tanggal 20 kemarin ya, 23. Itu ada kenaikan nggak? Naik berapa yang pertama? pertama tadi 2,6 ya, naik dari 3,1. Setelah mendapatkan kelengkapan data para ibu hamil di wilayah ini, maka pendataan tentang siapa saja yang dapat membantu perihal pendonoran darah, transportasi, dan hal-hal lainnya dapat dilakukan. Perihal donor darah memang kami sudah ada data-data di masing-masing posyandu maupun RT. Kita persiapkan, saya selaku FMD ada data-data masing-masing para ibu bumil maupun tetangga-tetangga yang ada maupun yang sukarela yang akan melaksanakan donor darah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen perangkat masyarakat desa Cijujung untuk membantu kelancaran program P4K memang tak main-main. Mereka sudah memiliki sistem RW siaga, di mana seluruh kebutuhan warganya, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, diakomodir dengan baik. Di RW siaga itu selain masalah-masalah yang konsentrasinya kepada kesehatan, termasuk diantaranya kepada ibu hamil, pelayan ibu hamil. Dan itu ada kesadaran di mereka, komitmen daripada RW-RW ini, ketika ibu hamil itu saatnya mau melahirkan, maka ada peran daripada bapak-bapak yang siap menjadi mobilnya mobil siaga. Tapi cukup membantu ketika mereka memerlukan mobil kita. Mereka perlu kalau telepon, kita datang menjemput mereka. Kesigapan perangkat desa Cijujung dan warganya memang tidak terlepas dari kemajuan masyarakatnya yang dengan mayoritas 60% penduduk pendatang, desa Cijujung menjadi contoh desa berkembang dengan pengetahuan yang cukup baik tentang pentingnya kesehatan. Bidan Eka beserta perangkat desa Cijujung tak pernah bosan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat dan tujuan stiker P4K? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini manfaatnya Bapak, semua ibu hamil terdata di desa kita ya Pak ya, di RT, RW yang tidak di posyandu pun terdata. Kemudian kita mengetahui adanya ibu hamil yang komplikasi. Jadi pada saat nanti
Jadi diharapkan semua ibu hamil itu terdata dan terpantau. Kita ingin bahwa itu sekarang setiap ada ibu hamil kita tempel. Minimal itu kita sudah mendeteksi di mana saja ibu hamil, dan kemudian juga kita mungkin perlu sinergitas dengan bidan desa dan sebagainya. Bagaimana kita mensosialisasikan ini tidak saja terhadap penduduk yang namanya penduduk asli, tapi juga penduduk yang namanya urban, kadang-kadang penduduk musiman. Ini kita juga harus sosialisasikan. Tantangan lain yang sempat dihadapi Bidan Eka di Desa Cijujung adalah hadirnya paraji atau dukun. Kalau dari zamannya tahun 2008 ya sampai 2015 ini, alhamdulillah sudah ada perubahan. Pertama kali datang ke Desa Cijujung, karena pasti ada paraji, ada parajinya 3. Jadi saya harus bersaing sama paraji agar persalinan sama sama parajinya pindah ke saya gitu kan. Itu tugas saya masalahnya. Maka pada akhir tahun 2010, Puskesmas Cimandala bekerja sama dengan keempat desa di wilayahnya membuat surat perjanjian kemitraan antara tenaga medis dan paraji. Dulu memang mula-mula MOU itu kita kan bicarakan dari tingkat lintas sektoral di kecamatan. Kemudian setelah camat semua mendukung, kemudian kita lanjutkan di setiap desa. MOU itu kan ibu hamil diarahkan oleh paraji semua ke bidan desa. Kalau dia tidak membantu hanya mengarahkan saja pun, itu dia juga dapat terus persentasenya. Jadi kalau misalnya ada, karena kematian bayi dan kematian ibu itu kan di paraji, karena tidak tahu, pencegahan infeksi juga nggak tahu. Jadi akhirnya di desa, di forum desa itu Babinsa, Bimas datangkan. Gitu. Jadi ada jadi mereka takut. Oh iya betul, kalau misalnya saya terjadi sesuatu dengan bayinya, karena laporan dari desa, dari warganya. Nah, ini parajinya bisa ditangkap. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Diperkirakan 15% kehamilan dan persalinan mengalami komplikasi. Secara global, 5 penyebab langsung kematian ibu adalah pendarahan, hipertensi dalam kehamilan atau HDK, infeksi, partus lama atau macet, dan abortus. Sudah menjadi salah satu tugas Bidan Eka untuk mendatangi rumah para ibu hamil, terutama yang tak datang pada hari posyandu. Hal ini merupakan bukti dedikasi seorang bidan desa untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu demi menekan angka kematian ibu. Kalau dulu itu masyarakatnya kan belum aware ya dengan kesehatannya. Dulu pada tahun 2008 ada kematian ibu 1. Tapi setelah dari situ dengan adanya buku KIA, kemudian penyuluhan, mereka jadi udah tahu tentang tanda-tanda bahaya. Akhirnya mereka kalau misalnya ada salah satu tanda bahaya itu terdapat di mereka langsung ke tenaga medis. Salah satu kunci untuk menurunkan jumlah kematian ibu adalah dengan mencegah terjadinya 3T, yaitu terlambat mengambil keputusan yang tepat pada saat terjadinya komplikasi, terlambat merujuk, dan terlambat mendapatkan penanganan. Hal ini bisa terjadi apabila keluarga mempunyai pengetahuan dasar yang baik sehingga mereka bisa menyusun perencanaan persalinan dan kesiapan menghadapi komplikasi sedini mungkin. Nah sekarang mau dikasih tahu dulu, suka baca bukunya nggak tetehnya? Baca ya. Nah di sini kan ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Yang ada di sini keluarganya harus tahu. Jadi kalau tetehnya begini, nih ada keadaan begini, dibawa langsung ke
boleh ke posyandu atau ke puskesmas terdekat ya. Pemberian buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak juga merupakan salah satu bentuk fokus kegiatan upaya penurunan AKI dalam strategi akselerasi. Buku KIA ini mendukung terjadinya perubahan perilaku agar masyarakat hidup lebih bersih dan sehat, juga sadar gizi, serta aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Kalau saya melihatnya di sini bahwa pelaksanaan P4K itu bukan pelaksanaan kayak pelatihan klinis kok. Pelaksanaannya adalah puskesmas memberikan orientasi tentang P4K terhadap masyarakat. Ya, anggaran untuk mendukungnya juga ada, karena itu masuk promotif preventif kan, begitu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang harusnya nggak ada tantangan. Dan pelaksanaannya memang targetnya nanti 10 puskesmas bisa melaksanakan orientasi tersebut. Itulah salah satu sebabnya Bidan Eka tak hanya mengunjungi rumah ibu hamil, namun juga melakukan kunjungan nifas. Pada kunjungan nifas, bidan desa pun tak hanya memeriksa kesehatan ibu dan bayi, tetapi juga menjelaskan tentang KB. Kasih tahu Bapak tentang KB ya. Di sini kan macam-macam ya, ada KB ya, ada KB suntik, pil, yang kondom, spiral, atau segala macamnya. Jadi sebaiknya kalau bisa steril ibunya. Oh, waktu pas di rumah sakit sudah steril. Oke, berarti udah bagus ya. Nanti tapi tetap 40 hari harus kontrol lagi ya, walaupun sudah di steril. Jadi nanti ke dokter lagi untuk kontrol sterilannya. Oke, itu aja. Perannya nggak boleh satu orang, nggak ada one man show di dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Karena yang kita deal adalah community, kelompok masyarakat. Bukan satu kelompok 1, 2, 3 orang, bukan. Oleh karena itu harus kerja tim. Artinya, begitu puskesmas sudah memberikan orientasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama sekarang, tokoh masyarakat kan punya community, dia bantu sosialisasi. Angka kematian ibu tak hanya dipengaruhi oleh aspek klinis. Aspek sistem pelayanan kesehatan dan faktor non-kesehatan pun menjadi pintu keberhasilan penurunan AKI. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai peran pentingnya berbagai aspek tersebut dalam penanganan masalah kematian ibu, sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh dari berbagai aspek itu.